Theophilus yang mulia, boleh saya bertanya sesuatu atau Anda ingin bertanya? Saya ya. Ya. Pertama aku nggak sengaja lihat room ini, gitu kan. Iya. Ini pembahasannya apa, tentang apa? Tuh. Membahas tentang Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 dan Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Bahwa yang disalib itu adalah orang terkutuk. Oh, gini. Iya, gimana itu, Bang? Gini, enggak. Kalau aku sih tidak apa ya? Tidak paham masalah itu kan. Yang jelas gini, kalau agama itu selalu menjadi apa ya? Bisa dibilang perdebatan atau perbedaan sudut pandang, kita tidak akan pernah kelar. Tidak akan pernah ketemu ujung. Iya kan? Ujung-ujung versi Yesus, Isa di Islam seperti ini. Versi Yesus di Kristen, di Katolik seperti ini. Kita tidak akan pernah ada ujung gitu. Iya kan? Memang nggak ada, Bang? Iya, gitu. Kenapa bisa demikian? Ujungnya yang terjadi perdebatan, terus kita tidak akan pernah usai. Negara luar sudah bahas planet, sudah bahas kemajuan teknologi segala macam, kita masih berdebat terus masalah agama. Iya, karena di luar sana orang sudah meninggalkan gereja, Bang. Tidak Yes. ada konteks seperti itu. Itu. Tidak ada. Dan Anda harus tahu bahwa kebenaran dan kesesatan itu selalu beriring sejalan. Memang nggak ada ujung. Memang nggak ada ujungnya. Karena nggak pernah bisa disatukan itu, Bang. Agama itu kalau dilogikakan kita tidak akan pernah ketemu, Bang. Tidak akan pernah. Agama kalau dilogikakan tidak bisa ketemu. Itu agama Anda mungkin. Karena agama Anda itu tidak boleh pakai logika memang. Boleh, silakan, gitu. nggak masalah. Kita tidak akan pernah usai. Bahkan Soekarno sendiri sudah bilang, kalau kamu mau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Ketika kamu jadi Islam jangan jadi orang Arab. Ketika kamu jadi Hindu jangan jadi orang India gitu loh. Tetaplah jadi orang Nusantara gitu. Saling menghargai satu sama lain gitu. Ya, justru karena itu. Kalau jujur saya ngomong ya, keluarga kami, khususnya keluarga saya itu 6 bersaudara. 3 masuk Muslim, 3 masih tetap Katolik. Kami fun aja, kami damai, kami rukun, tidak ada pernah jadi masalah sama sekali. Kami saling menghargai. Memang saudara pikir kita lagi ngapain di sini? Iya, kan ada pembahasan itu gitu loh. Lah iya memang. Kan karena agama saudara itu punya misi untuk mengkristenkan semua orang. Oh, tidak ada. Tidak ada. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Tidak pernah. Itu Matius 28 tuh nomor 19. Gini. Jujur aku tidak paham, misalnya tidak dalam tentang ini bahaya ini. Kalau Anda membicarakan mengenai kekristenan tapi Anda tidak paham tentang kekristenan, itu namanya botol. Enggak, maksudnya konteksnya seperti ini. Maksudnya ketika kita di jalan yang sama, kamu bawa mobil, bawa aja mobilmu, nggak usah nyerempet mobil orang lain, kan itu intinya. Justru yang terjadi sekarang ini adalah mobil Anda itu mengambil aksesoris mobil saya untuk Anda gunakan kemudian agar penumpang banyak lebih tertarik kepada kendaraan saudara. Enggak lah. Contoh, kata Alkitab. Dari mana Kristen mendapatkan kata Alkitab? Kan macet. Mending kabur. Nggak ada kapasitas membahas Kristen. Tak ada ilmu maksudnya. Mau di sini seakan-akan ingin menjadi penasehat. Nggak bisa dong. Lihat agama Anda itu. Bagaimana perintah yang ada di dalamnya. Baru bicara. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi saya simpulkan bahwa yang menerima tanda bangkit dari hari ketiga itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahat. Siapapun dia yang menerima tentang kebangkitan, orang yang keluar dari kubur,
yaitu adalah angkatan jahat. Ya, Mbak Cinta, kalau bisa jangan diambil aksesoris. Oh, Rasmi lagi ini si tua. Kapan diambil aksesoris mobilmu? Kau sembarangan. Aduh, musik pula tua ini. Di bawah aja kau tua. Aduh. Lah, itu. Jadi saya umumkan di sini ya teman-teman, ada yang namanya topik lo gila. Itu sudah pemanggilan, tapi belum nongol di Polda Sumut. Halo. Ya. Alasannya tak ada duit. Ada nggak yang mau membantu dia? Saya cek. Kalau dia telepon saya bantu dia. Iya, begitu juga Dosma. Kalau dia hubungi saya juga akan memaafkan dia kalau dia sudah minta maaf. Berapa sih ongkosnya dari Riau ke Medan? Benar, serius. Saya kasih dia. Dengan catatan nih, dia harus gundulin dulu kepalanya. Baru jungkir-jungkir 5 kali. Baru saya kasih. Gak ada duitnya, kasihan. Aduh, ngeri juga ya. Itulah makanya saya tidak mau mempersulit dia dari dulu. Saya tidak mau laporin dia atas pitnahan-pitnahannya, tuduhannya terhadap saya, keluarga saya, tuduhannya bahwa saya merintahkan dia nginjak bibal. Itu makanya saya tidak mau, karena saya tahu dia orang susah. Karena sebelum dia seperti itu kita udah kenal lebih dulu. Nah, sekarang sudah ada panggilan kayak gitu, aduh, kasihan kan ya. Mana dong? Tapi ini istrinya kenapa ya Bang Handi? Kalau suaminya lagi live kayak gitu sombong tinggi kali bahasa, kenapa nggak sekali ditampar pakai sendok ya, atau lempari pakai bakul gitu loh? Oh, istrinya juga diam. Dibiarkannya suaminya begitu. Kapok kan sekarang? Itu belum apa-apa tuh. Belum Riau yang bergerak. Sudah bergerak Riau. Belum ini. Nanti nanti dipanggil ke Polda Sumatera, Polda Sumut, dipanggil juga di Riau, terbagi 2 badannya. Aduh, parah. Kasihan. Ya, hujan jelas di sini Bang Hadi, hujan Bang Hadi. Ya jelas kalau di Polda Riau itu sudah A1, kenapa ya dia menginjak Bible, ya kitab yang dianggap suci oleh umat Kristen itu, ya dia injak A1 itu. Nggak bisa. Selesai sudah itu. Jadi Kristen ini sebenarnya Anda itu harus berterima kasih. Bible Anda yang diinjak, Anda hanya memaafkan dia. Jadi besok kalau ada lagi orang yang injak Bible, ya jangan laporin dong. Nanti Anda membuka peluang untuk menginjak Bible Anda. Justru kami ini Muslim menegur dia baik-baik, dia melawan. Ya diproses hukum. Gitu loh. Proses hukum. Supaya apa? Ya Muslim jangan dong injak. Itu kitab yang dianggap suci loh umat Kristen. Nah, lo injak. Anehnya orang Kristen malah memaafkan dan mendonasi, dijadiin saksi. Aduh. Silakan. Si peci merah ini pusing pasti, temannya udah ada pemanggilan gitu dan nggak ada duit. Ayo si peci merah, apa jangan dihukum katanya Bang, nanti peci merah galang donasi Bang. Manrase. Ya halo. Silakan juga. tadi Amel. Iya, halo Bang, halo.
Ya, silakan. halo, Bang. Iya. Cuman halo doang. Selesai. Ini kita mulai dari mana ini, Bang? Anda Kristen apa Oten? Hah? Anda Kristen apa Oten? Aku ini nggak tahu ini, Bang. Soalnya KTP ku Islam. Tapi aku nggak pernah sholat lagi nih. Ada rencana mau dikubur besok? Belum? Dek, gak ada Cok. Tuh acu. Ya. Belajarlah kau nak. Kenapa kau nggak mau sholat? Kenapa malas? Atau kamu takut kena air wudhu? Jangan-jangan luntur mana panomom bo? Udah kena kau baik. Silakan Amel, lu belajar apa masalahmu nak? Mel? Iya Bang, iya. Iya, apa masalahmu nak? Aku belum tahu cara sholat ini, Bang. Memang orang tuamu nggak pernah ngajarin? Aku nggak ada orang tua, Bang. Ya berarti kau keluar dari pohon. Orang tua nggak ada, Bang. Keluarga dekat misalnya. Aku ngikut sama orang Kristen, Bang. Oh, jadi udah dikasih babi juga? Oh, nggak pernah, Bang. Aku najis itu makan babi. Tapi udah disunat? Udah, Bang, sunat 2 kali aku. Pernah ke gereja? Oh, nggak pernah, Bang. Aku sunat Bugis sama sunat apa itu namanya tuh? Sunat ini bingkung. Coba kau salat dulu, Pale. Iya, Bang. Coba kau salat, Pale. Kau mau pakai siri-siri ogi kau ah. Coba kau salat dulu. Asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, pintar kau gitu. Besok kau cari guru ngaji atau guru yang di masjid. Ya, bangun pagi, bangun subuh, kau ke masjid suruh ajarin sholat. Awas lo kalau enggak. Oke? Enggak cari penggali kubur, Bang. Orang dia yang tukang gali kubur kok. Besok nah, pergi ke masjid suruh ajarin sholat ya. Oke, Bang. Iya. Ini gak sembuh, masuk tanganmu. Lentoulu. Emak dukelang. Baco. Oh, Hai, lah baco. nama kutu. Baco kutu. Panras ya setelah baco. Panras itu. Terus di mana kau tinggal sekarang? Sopeng. Aku di Banjarmasin, Bang. Tapi asli orang Bone, Sopeng. Wih, tidak memang enggak? Tidak memang enggak? Terkontaminasi. Di sana kampung Mbok. Itu darah Ekaboy, darah Eden kamu bajai. Di sana mah darah Mbok, enggak anak. Waduh. Di sana lo kayak di Ini Bone. aku mau dengar-dengar, Bang. Oh ya, sudah pale dulu ya. Bang, Baju aku kemana? nyimak aja, Bang, sambil belajar ini ya. Ya. Iya, mute aja kau, mute aja. Kena langsung. Coba kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu untuk naik ya, teman-teman ya, izin kawan-kawan Muslim. Kunci Inggris Kristen atau Muslim, silakan dibuka mikrofonnya. Terus Bian Cayu, silakan dibuka mute-nya. Bang Zuma lagi kena itu, kena peringatan. Akun inti lagi. Aku ndak jadi ngomong, Bang Suma udah turun.
Mulai kembali. Itu akunnya kena ban, jadi dia ganti akun lagi. Memang kunci Inggris ini Muslim Kristen? Satanik. Satanik? Ngeri. Masih ada emang satanik, bro? Masih ada lah. Satanik itu menyembah siapa? Setan. Mana dia? Turun pula dia. Tumben ada orang yang ngaku kayak gitu. Walasa. Habis akun. Habis, baru bangkit pun. Kejam kali nih Hansip Romawi ini. Oke, Bianca, silakan dibuka mikrofonnya. Mungkin Kristen ini. Dari tadi pengen naik. Chandra Kristen Muslim? Bro Chandra. Nih Hawa. Gak mau ngomong ini. Coba yang ini nih. Namanya wong stres. Ada das. Ya Allah, kok bisa ada begini ya? Wong stres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Salam kenal. Iya. Juma dan semua. Iya, Bang. Dengan siapa? Dengan Ati dari Cirebon. Ati? Iya. Namanya Ati? Ardi. Oh, Ardi. Kirain Ati. Oke, gitu aja Bang ya. Kita gantian dengan teman-teman Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Mursal, silakan dibuka mikrofonnya Bang Mursal. Bang Mario, Kristen atau Muslim Bang Mario? Monitor. Ganteng ini Mursal, kacamatanya bagus, cakep. Peranakan Belanda. Kalau saya perhatikan kacamatanya ini kayak kacamata las. Bukan. Peranakan Belanda Portugis. Coba aja dibesarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, salam saudara, salam dari Aceh. Masya Allah. Masya Allah. Beli di mana kacamatanya Bang? Enggak, itu saja Bang, beli itu hari di pasar malam. Salam Bang Zuma, sehat Bang Zuma? Iya sehat Bang, sehat. Masya Allah. Gimana kabar Aceh? Sehat semua saudara-saudara kita di sana ya? Amin, sehat Bang. Semua sehat. Allahu Akbar. Masya Allah. Rancak Bana. Oke, gitu aja Bang Mursal ya. Izin saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Mursal. Waalaikumsalam. Bang Mario ini Kristen atau Muslim? Panggilan terakhir untuk Bang Mario. Oke, Bugis Jakarta. Selamat sore. Ogi, anak Ogi. Anak Ogi, Bugis Jakarta. Makai. Asana bami ugis. Coba kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu yang naik ya teman-teman ya. Bolong. Xar. Ikan gabus, Kristen atau Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil kali Bang. Izin kawan-kawanku Muslim, izin standby dulu ya di bawah ya, biar kita dialog ya. Mohon izin.
Atau kayak mana ini Bang Zuma mau naikkan Muslim ini ribuan orang ini minta naik kalau kita naikkan. Karena pasti semua mau sama-sama Bang Zuma. Kita tunggu Oten aja. Kalau nggak ada, Ya. Bang Handi aja suruh bernyanyi. Siap. Dinda Kores monitor kah? Tidur. Kayaknya beliau. sudah monitor. Enggak. Dia ada pergi. Ada kegiatan. Ya. Oh mengajar 2 jam. Ngajar dia katanya 2 jam. Kira-kira jam setengah 12 selesai itu. Mbak Wah Nuah. Masa nggak ditanya? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kutai Kartanegara, Bali. Kalimantan Timur. Kutai bukannya di Bali? Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Oh. Iya. Salam Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudariku Nawat. Apa itu namanya? Nawar. Nasi mawari. Gimana ini? Terlalu banyak yang minta permintaan jadi tidak ditahu yang mana yang Kristen. Coba aku tengok. Alamak. Iya, Bang Handi bantu-bantu nah. Banyak kali nih, Bah. Coba. Alkam Tub Shop. Mungkin bukan. Oh, dai. Ini ada los-losnya Kristen ini. Iya Bang, KTP sama Darius kalau sudah monitor silakan naik ya. Bang Odai, Kristen Muslim Bang Odai? Muslim dari Tarakan Bang. Salam itu aja Bang, saya silakan diturunkan apa-apa. Baik, makasih Bang ya. Assalamualaikum. Ya Bang, Assalamualaikum dari Tarakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kali yang minta up. Waduh. Tak boleh musik, banyak yang live YouTube. Kalau ada musik dekat kamu jangan minta naik ya. Ya, yang lagi di luar, lagi musik. Jangan minta naik ya. Mohon pengertiannya, kawan-kawan Muslim. Ini ada nama lucu nih. Alan Hadi yang selalu tegar. Dipercaya diri kali kau sahabat. Emang kamu gak pernah galau ya? Ya, Bang Ahlan Kristen atau Muslim? Valdi Kristen atau Muslim? Monitor. Panggilan kedua, Valdi, Ahlan. Oke, panggilan terakhir untuk Ahlan Tegar. Oke, yang Kristen silakan kirim permintaan. Ini baru mulai nih. Mana sih LKTP ini? Mana Sadli? Di kamar? Tunggu masih dicarikan dah. Carikan dulu jemaat ini yang tersesat. Sampai itu. Gak bisa, ada yang bisa nggak terjemahin?
Sebelum Pak Harto ada, aku sudah ada. Kira-kira statement saya ini gimana ini? Host, tanggapi itu ya Mas Pandi. Jangan sampai lu nggak tanggapi. Sebelum Pak Harto ada, Andi Selebe sudah ada. Gimana itu kira-kira? Ya paling khusus Bang Andi jalan-jalan ke psikiater dulu, mungkin ada obat atau apa kan. Biasanya ada sedikit aneh gitu. Jadi kalau ada dalil itu Bang Andi, yang di cross check yang buat dalil itu, yang buat ayat itu. Ada gangguan atau tidak? Berarti orang yang ngomong kayak gitu lu anggap nggak waras gitu? Nggak bener lu. Nggak bener. Ya udah nih gue robah deh. Gue robah deh. Sebelum Andi Selebe ada, Pak Harto udah ada duluan. Ya udah nih gue robah dah. Nah itu rasional. Nah. Mana duluan Abraham ada daripada Ishak? Abraham duluan. Mana duluan Ishak ada daripada Yesus? Ishak duluan. Nah kalau Yesus berkata menurut penulis sebelum Abraham ada Yesus sudah ada, bagaimana? Nah itu biasa seperti Yoga bilang, ada gila-gilaannya orang. Lu kutip lagi jawabannya si Yoga. Gak belinya suara gua ya karena speakernya gede, hujan sih soalnya. Teman-teman jangan lupa nanti hadir ya tanggal 24 insya Allah sampai tanggal 25 Desember kita pusatkan peringati Hari Mualaf Sedunia di Rumah Hobbit Bolangi, Sulawesi Selatan. Silakan datang tanpa dipungut biaya. Nginap gratis, makan gratis. Oke? Tapi kalau nggak sempat datang, kira-kira punya bawang merah 2 ton, bawang putih 2 ton, beras 2 ton, ya silakanlah didistribusikan ke Rumah Hobbit begitu. Kalau mau di mentahannya ya boleh juga. Anda bisa TF ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomornya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73. Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Menurut teman-teman Mas Pandi ganti judulnya. Ya, ganti di situ yang waras silahkan naik. Ganti katanya yang waras silakan naik. Oke, udah. Ini banyak kali permintaan ini. Di cancel dulu ya mungkin semua ya. Ini coba nih. Ini kayaknya aneh nih gambarnya nih. Cambo ini. Apa ini? Waduh. Gambar apa ini? Izin saya cancel dulu ya, yang minta naik ini terlalu banyak. Saya butuh teman-teman Kristen yang mau naik. Kawan-kawan Muslim standby dulu, biar terjadi diskusi ya. Mohon pengertiannya ya. Jangan sampai kita pakai polanya Bang Jibril dengan saya, yang naik jadi Kristen. Hati-hati. Coba, ini mungkin Kristen. Bang Chan Boy, Kristen Muslim Bang. Panggilan pertama. Bang Chan Boy. Panggilan kedua. Wah, udah turun. Coba. Coba kawan-kawan Muslim jangan dulu kirim permintaan untuk naik ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Biar nggak repot kita cari yang mana Kristen, yang mana Muslim. Deswita, coba.
Ya, izin ya, sekali lagi saya sampaikan kepada saudara-saudara seiman yang kawan-kawan muslim, usahakan jangan tertekan untuk permintaannya untuk naik itu. Kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu supaya terjadi dialog. Mohon pengertiannya. Saya rasa tidak sulit ya, itu bahasa Indonesia yang mudah difahami. Tolong pengertiannya ya kawan-kawan muslim ya. Oke, mana yang naik tadi? Saya cancel semua dulu ya. Ini ikan dari tadi minta naik, Kristen atau Muslim ini. Bang Nandar, monitor Bang Nandar. Aki Nandar. Oh, gimana? Ya, tadi sempat disentil itu sama si Esa itu, si siapa si Indra, pendeta Indra itu. Apa tuh? Soal dalam gua, soal gua itu. Memang betul ya. Subhat juga itu ya, Bang Nandar ya. Itu terjemahan Gabrul itu. Ntar ya, aku pakai headset dulu ya. Gimana headsetnya? Suaraku kedengar apa enggak? Kedengaran Bang. Jadi 2 Petrus 2 nomor 4 itu tidak ada kata goa di dalam bahasa Yunaninya. Adanya itu rantai. Nih, saya bukakan ya. Taruh. Dua Petrus 2. Nah, ini kalau versi AYT sudah jujur ya. Kalau versi AYT sudah jujur, sebab jikalau Theos saja tidak menahan diri ketika para malaikat berdosa, melainkan melempar mereka ke dalam neraka dan menyerahkan mereka ke dalam rantai kegelapan untuk ditahan sampai penghakiman. Jadi terjemahan yang benar yang ini, kalau sesuai dengan original teksnya bahasa Yunani. Nah, kalau terjemahan ini nggak benar alias gabrul, sudah gabrul digunakan untuk mendiskreditkan Nabi Muhammad. Jadi memang penerjemahan LA ini nanti di akhirat mungkin ajabnya sangat pedih ya. Gara-gara penerjemahan yang sesat, akhirnya mereka menghujat Rasulullah dan senantiasa mengaitkan Rasulullah dengan gua gelap gitu ya. Padahal yang salah adalah terjemahannya. Sebab jikalau Theos tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua yang gelap. Ini terjemahan Gabrul. Kalau di dalam terjemahan AYT, ini versi AYT-nya nih. Bible yang terbuka. Nah, kalau Bible yang terbuka, ini terjemahnya sudah benar nih. Jadi di situ rantai. Sekarang kita lihat di dalam interlinear Bible-nya. Nah, kita lihat di dalam interlinear Bible ya. 2 Petrus 2 nomor 4. 2 Petrus 2 nomor 4 nggak ada tuh. Di dalam bahasa Inggrisnya itu pun nggak ada. Kalau goa di dalam bahasa Inggrisnya itu cave. If for God the angel having sent not for but. Ini terjemahan, ini original teksnya tuh. In chains of gloomy darkness. Nah, jadi teman-teman, 2 Petrus 2 nomor 4 yang hampir orang Kristen, para oknum-oknum polemikus Kristen itu menggunakan ayat ini untuk menghujat Rasulullah. Ternyata 2 Petrus 2 nomor 4 itu terjemahan palsu. Karena yang menerima firman Tuhan di dalam goa itu bukan hanya Rasulullah,
tetapi ada juga Nabi Elia. Kita buka Nabi Elia. Nah, kita buka 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja, sebentar ya. 1 Raja-Raja 19 nomor ke-9 kalau tidak salah. Mudah-mudahan tidak salah nih. Nah, benar nih. Ya, sekarang kita lihat di dalam Septuagint. Septuagint itu perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Di sana ini perikopnya Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini Elia? Nah, di dalam bahasa Yunaninya, kai aisel ten kai aisto Sephilayon. Nah, teman-teman, kalau mau tahu bahasa Yunania goa, Sephilayon, kai kate lusen kai ido rema. Nah, jadi Nabi Elia itu menerima rema. Rema itu kalau dalam bahasa Arabnya kalam gitu kan, menerima beberapa perkataan. Kurio fros hauton kai heaven ti su entauta Elio. Elio itu maksudnya Elia. Kata goa bahasa Yunaninya adalah Sephilayon. Coba cek aja di Google. Bener nggak? Bahasa Yunaninya goa itu adalah Sephilayo. Bener. Jadi 2 Petrus 2 simpulannya adalah penerjemahan yang gabrul. Jadi tolong Pak Pendeta, para jemaat, jangan lagi menggunakan 2 Petrus 2 untuk menyerang Rasulullah. Karena itu terjemahan gabrul. Coba Anda cari di dalam Yunaninya. Nggak ada kata goa di situ. Bahkan ayatnya sudah jujur nih. Kalau ayatnya sudah jujur nih. Sekali lagi ya, saya ulangi ya. Ayatnya itu sudah jujur nih. Rantai kegelapan. Kalau ini goa-goa gabrul ini. Penyesat ini. Baik dalam bahasa Yunaninya. Sekarang kita lihat nih di dalam bahasa Yunaninya. Ada nggak kata-kata Sephilayo? Kita lihat nih ya. Kalau tadi 1 Raja-Raja 19 nomor 9 itu ada kata-kata Sephilayo. Sekarang kita buka nih. Di dalam 2 Petrus 2 nomor 4 ada kata Sephilayo atau tidak? Saya baca ya. Haigar hoteos angelon hamar teshanton hauk efishato ala seirais. Ternyata bukan goa tetapi seirais. Seirais itu rantai. Shofou tartarosas fareduhen hais krisin teteremenos. Nggak ada kata goa. Ini era digital, silahkan teman-teman cek sendiri bahwa ini terjemahan sesat. Nggak pernah ini benar dikatakan sebagai goa. Yang benar adalah rantai kegelapan. Sebagaimana di dalam Bible yang terbuka, itu penerjemahannya yang benar sebagai simpulan. Inilah penerjemahan yang kurang lebihnya sesuai dengan original teks. Yang salah di sini aja nih, Theos harusnya. Sebab jikalau Theos saja tidak menahan diri ketika para malaikat berdosa, melainkan mereka merempar ke dalam neraka. Nah, ini benar nih, tartarosas dalam bahasa Yunaninya. Dan menyerahkan mereka ke dalam rantai kegelapan. Ini benar nih. Jadi kenapa LAI ketika merevisi Bible versi kedua itu TB2, kenapa ini nggak diganti? Terima kasih gitu Bang Pandi. Siap Aki. Mohon maaf para guru ya. Saya pakai sedikit waktunya ini. Masya Allah. Bang Juma, Gerunda, lanjutkan. Oke, kita sapa dulu yang naik. Papa Muda sama Rumah KCL. Silakan dibuka mikrofonnya, brother. Kristen atau Muslim? Panggilan kedua untuk Papa Muda dan Rumah KCL. Silakan dibuka mikrofonnya. Kristen atau Muslim, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Langsung saya turunkan ya, Bang ya, supaya kita naikkan teman-teman Kristen. Makasih banyak kawan-kawan Muslim yang naik. Siap, Bang. Bang Rumah KCL, panggilan terakhir. Baik, tidak menjawab. Kita langsung ya teman-teman biar cepat ya. Mohon maaf kawan-kawan Muslim karena tadi sudah dikasih peringatan bahwa kita naikkan teman-teman Kristen dulu. Izin kawan-kawan Muslim, izin.
Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan yang mau dialog bincang-bincang santai atau mempertanyakan tentang Islamologi ataupun Kristologi, silakan kirim permintaan naik, nanti dinaikkan. Ya. Oke, berisik nggak boleh kalau berisik ya teman-teman ya, mohon pengertiannya juga. Wandi kita naikkan. Bang Gudang, Kristen atau Muslim Bang? Insya Allah Muslim Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya, langsung cepat ya, Bang Wandi, Kristen atau Muslim? Bang Wandi, monitor Bang Wandi. Panggilan kedua. Bang Wandi, baik. Iya Bang. Teman-teman Muslim, standby dulu. Ini terakhir lagi saya warning ya untuk teman-teman Kristen. Kasih kesempatan teman-teman Kristen naik supaya terjadi dialog, supaya terjadi diskusi. Mohon pengertiannya. Ya, mohon pengertiannya teman-teman Muslim. Kasih kesempatan untuk teman-teman Kristen. Ini sudah larut malam, di sini sudah 11:30. Oke, silakan yang Kristen kirim permintaan. Ini ada sistem otomatis dari TikTok teman-teman. Kalau lagi dicari Kristen terus yang Muslim naik itu biasanya di kick otomatis. Ya, jadi bukan host, bukan moderator yang turunkan, tapi TikTok otomatis. Siapa lagi? Berisik kali Bang Sematus. Oke. Jadi apa sih berisik kali yang naik ini? Teman-teman, ini otomatis ya. Izin kalau kawan-kawan Muslim naik itu langsung diturunkan secara otomatis sama TikTok. Kalau bisa yang naik Kristen dulu, biar tidak otomatis. Kita naikkan ya. Oke, Bang, semoga berkah. Kristen atau Muslim, Bang? Abang semoga berkah, monitor. Oke, Bang Ahlan, Kristen atau Muslim, Bang Ahlan? Bang Man Agro Fruit, Bang Man, Kristen atau Muslim, Bang? Pekerja desa yang tinggi itu kan. Oke. Izin ya teman-teman, itu otomatis kalau sudah ditanya terus dijawab itu otomatis TikTok akan menurunkan kawan-kawan yang minta naik, kecuali Kristen. Untuk sekarang ini otomatis TikTok saya, ini akun saya kayak gitu otomatis teman-teman ya. Jadi apa temanya, apa tema kalian yang kalian mau, apa yang tema kalian mau, silakan teman-teman Muslim di bawah kasih referensi tema untuk kita buat tema di sini, apa yang kalian inginkan, silakan coba. Jadi sebenarnya komal-komal diskusi kayak gini tidak tergantung apa yang dibilang oleh netizen teman-teman. Tema ini kondisional kalau misalkan ada narasumber dari pihak Kristen, pendeta, pastor atau romo minta satu tema. Contoh konsep keselamatannya, buka tema Kristen tidak selamat, kan kayak gitu. Jadi kondisional aja temanya, nggak tergantung tema kok kalau diskusi lintas agama kayak gini. Mohon pengertiannya juga kawan-kawan yang di bawah ya. Nah, kita naikkan kawan-kawan Kristen lagi. Ingat kalau Muslim itu biasanya TikTok otomatis. Kalau TikTok saya ya teman-teman, mohon maaf, mohon pengertiannya kawan-kawan Muslim ya. Oke, yang baru naik Bang Ewi Kegek, Kristen atau Muslim? Bang Ewi, panggilan kedua. Bang udah turun. Ya, kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu ya, kawan-kawan ya. Biar terjadi dialog. Ini kenapa, Hing? Bang, kalau Lukas 2 nomor 11 sudah sering dibahas ya. Yang mana itu Bang? Terjemahannya salah juga itu, Gabrul itu. Yang mana yang lahir Tuhan? Salomon itu. Sudah. Sering sih, ya biasanya yang lahir isi itu kan Kristus kan Mesias yang diurapi, artinya yang lahir itu adalah Mesias yang diurapi. Penting juga ya Bang Andi itu untuk edukasi ya Bang Andi ya. Silakan. Boleh aku ini, itu researchnya dari Bang Motor, itu penelitian Bang Motor. Ya, Bang DRH ini Kristen atau Muslim? Bang Sofor Kristen atau Muslim? Islam.
Oke, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Muslim standby ya. Silakan Bang Akinandar. Ya, ini juga penelitian dari Bang Moto ya, kita kongsi. Lukas 2 nomor 11. Sebentar. Jadi teman-teman, bukan hanya terjemahan yang menyesatkan, tanda koma saja bisa menyesatkan loh. Koma, koma, koma. Nah, kita lihat di dalam bahasa Yunaninya terlebih dahulu. Di sini tertulis hoti etexte humin shemeron soter, ya. Hari ini telah lahir bagimu penyelamat. Haus estin Christos Kurios en volei David. Di sini ada diksi Kristos. Nah, teman-teman, sekarang ada teknologi EA dari WhatsApp ya. Kita lihat nih. Saya tadi barusan saja nih 2236 waktu Indonesia Barat. Arti Kristus di dalam meta EA itu muncul. Kristus adalah gelar Yesus dari Nazaret dalam agama Kristen yang berarti yang diurapi. Jadi arti dari Kristus adalah yang diurapi. Nah, kita kembali ke ayatnya. Harusnya ini terjemahan yang salah dulu ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Gara-gara 1, 2, 3, jadi amburadul pemahamannya. Kalau yang benar adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, kalau tanpa terjemahan sesuai dengan original teks, maka artinya adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Bayangkan, di dalam original teksnya nggak ada tanda koma loh. Kok tiba-tiba 1, 2, 3 loh. Hanya untuk menuhankan Yesus diberi pemahaman yang keliru dengan tanda koma. Sekali lagi, ini terjemahan yang salah. Terjemahan yang betul, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Karena makna Kristos adalah yang diurapi. Yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jeder, begitu ya. Gara-gara tanda koma nih, guru-guru kita semuanya. Ini gara-gara tanda koma 1, 2, 3 jadi Tuhan gitu loh. Padahal terjemahannya yang benar adalah telah lahir Yesus yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kok jadi Yesus Tuhan? Demikian. Coba King James versionnya ada komanya nggak? Coba kita lihat ya. Iya, coba. Yang sudah saya download American Standard. Coba American Standard. Oke. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Ini juga sama, belum diterjemahkan nih Kristusnya. Sekarang kita lihat NKJP ya, coba. Oh, ini nih. For Savior which is the Messias, saya nggak ngerti nih artinya, bener sama apa enggak nih? Coba komanya juga sama ya. Iya, intinya kalau kita merujuk ke dalam bahasa Yunaninya, dalam Textus Receptus, maka terjemahan yang benarnya hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Begitu. Jadi gara-gara terjemahan yang sesat. Allah berantakan banget. Sorry. Lanjut. Artinya yang lahir itu bukan Tuhan, tapi manusia yang diurapi. Artinya yang disayangi Tuhan, yang dikaruniai Tuhan. Betul. Kalau pengertian seperti itu kan sama dengan Islam. Iyalah. Isa Al-Masih. Ya, semua nabi kan disayangi Tuhan, diberi kelebihan dibanding manusia biasa, toh? Ya enggak, Bang Nandar? Bukan dia jadi Tuhan. Tahu nggak jawabannya Kristen kalau udah kena di situ? Itu kan Tuhan cuma gelar penguasa di bumi gitu loh. Nah, ngeles lagi kan ke sana. Sering denger kan jawabannya kayak gitu? Iya. Nah, itu. Tapi dapaan di selebes,
kalau begitu waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, siapa Tuhannya Maria? Bingung. A. Anaknya sendiri, B. Bapak di surga. Bingung. Tapi ada jawabannya Bang Nandar. Mau tahu nggak jawabannya apa? Jawabannya adalah waktu itu Bunda Maria belum tahu kalau anaknya adalah Tuhan. Nanti setelah bangkit. Nah, itu kan jadi lebih pintar dia daripada Maria yang melahirkan Yesus. Gitu. Ada, pasti ada jawabannya. Tapi jujur ya, aku sekarang cari oten susah loh. Tapi akunku sampai 5 akun kena banned seminggu semua ini. Ini akun nggak tahu akun keberapa ini. Bener nggak? Sama apa nggak? Iya, benar sih. Susah Tapi cari oten sekarang. kadang-kadang kayak gini, kadang-kadang. Tapi kadang-kadang juga gampang, mudah. Coba kita naikkan ya, ini berdua ini. Ya, lanjut Gurunda. Oke, Welder Kids Papua, selamat sore. Papua Barat, bau kali ya. Signalnya minim banget. Waduh, signal dia mungkin ya, Bang Andi. User, coba kita naikkan lagi ya. Coba silakan kalau ada domba-domba tersesat ditangkap ya kawan-kawan yang di bawah ya. Bang User, Kristen atau Muslim? Nah? User Kristen atau Muslim? Aduh. Silakan Al-KTP ya, saya share dulu sama Al-KTP ya, sama Al-KTP. Ah, ini ada naga, coba dinaikkan naga. Darius sama Al-KTP ya, saya coba naikkan mereka ya, saya share sama mereka. Darius sama Al-KTP. Ini Bang Naga Kristen atau Muslim Bang? Bang Naga? Ya, Muslim. Ya, Muslim ya? Muslim. Ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin kawan-kawan Muslim standby dulu ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Nggak biar cepat loh, ini jam 12, sudah mau jam 12 kita ini teman-teman. Biar cepat maksudnya. Makanya pengertiannya juga kawan-kawan Muslim di bawah. Saya share sama Al-KTP dulu ya. Siapa kawannya kemarin? Darius ya, Darius. Sabar, saya panggil mereka. Tadi pastor saya telepon, beliau bilang mau ke sini. Tapi sampai sekarang belum muncul. Leonardo tidak ada harapan. Saya diblok sama dia. Saya rasa dia ketakutan sama pendetanya karena diancam juga dengan teman-temannya. Ngapain kau ikut-ikut ajaran kayak gitu? Sampai di chat saya.
Nah, ini dia Darius, lama kali ditunggu. Tinggal Alktp ya. Muncul pula dia si Darius. Black ID nanti nge-report. Oi, Horas. Darius Edison. Berisik di sini Bang ya? Enggak lah, enggak, aman. Gimana kabarmu? Udah makan kau? Hah? Kabarku lagi sedikit pilek Bang. Pilek kau? Iya. Jangan terlalu banyak makan gondit. Kurangi kau makan gondit. Di mana kau rupanya? Mana kau yang mual KTP? Ternyata Darius itu makanan sehari-harinya kuku Bima. Darius, gimana kabar? Baik Bang, tapi badan agak lemes nih. Tapi kencing lancar ya? Nah, kencing lancar lah. Bagus lah. Oh Bang, dan tanya Bang, tertarik yang kemarin itu lanjut aja ya, yang tema tentang bahas apa itu Nabi Palsulus. Ya silakan, nanti Bang Nanar yang jawab. Bang Juma ada Tesla. Saya jawab. Nah ini Bang Kores sudah kembali. Silakan Aki Kores. Udah ngajarnya? Sudah selesai? Enggak, ini masa ngajar penghabisan waktu supaya ini mujahid-mujahidnya lihat. Ya Darius mau nanya apa? Tentang Nabi Palsulus. Nabi Palsulus. Wah ini mah spesialis Gurunda sama Kandayonat ini. Ya Gurunda standby ya. Iya kayaknya Bang Zuma, monitor Bang Zuma standby. Gurunda standby. Oh enggak standby, lagi bikin kopi kali Bang Zuma. Oh ya wes, ini aja apa? Ya silakan sambil nunggu. Apa? Pertanyaannya? Iya Ukti, maaf ya. Ya itu di pengajaran sesat itu ya, masuk kategori pengajaran sesat ya. Silakan Dario, silakan. Ya, hati kecil saya sudah mengakui itu kebenaran-kebenaran tersebut. Cuman ya berat sekali menerima Nabi Muhammad itu, Kak. Tapi sedikit-sedikit berjalan dengan baik. Wah, alhamdulillah menuju mualaf, my bre. Mantap. Udah siap dipukulin keluarga di rumah? Ya, saya lawan lah. Saya lebih galak dari mereka tuh. Alhamdulillah, mantap. Ya, silakan atuh pertanyaannya ya. Mana? Makasih saya jawab. Jadi begini dari pertanyaanmu bagus banget. Jadi memang itu sebenarnya semua berkaki empat itu ya pasti kakinya empat. Cuman ada juga yang tidak berkaki empat. Apalagi meja kaki empat gitu Darius. Tapi jangan dimakan kaki meja, ya. Sinyal saya jelek ya? Jelek banget signalmu ah. Kamu serius orang signalnya begitu, sambil nunggu dulu. Coba Darius, signalmu deh jelek. Oke, tinggal Alktp ya. Darius sudah ada Alktp, kita tunggu. Ini Narto Kristen atau Muslim Pak Narto? Pak Narto Kristen atau Muslim? Pak Narto, baik. Silakan teman-teman Kristen, kalau Alktp sudah dibawa monitor, silakan naik ya Alktp ya. Syukron, brother.
Silakan Arsifa Mutiara naik silakan. Yang Kristen naik silakan ya. Saya tunggu pendeta aja yang naik ya. Pengen bertanya tuh. Ya boleh. Kau narasi lah dulu. Kayak mana itu kau lihat pendeta itu kalau khotbah hari Minggu? Kayak mana menurutmu? Enak didengar? Nanti kalau sinyalnya sudah stabil di. Oke, siap. Ntar ya, kita tunggu kawanmu ya Al-KTP. Biasa ntar lagi masuk dia cepat dia itu gerakannya. Oh gini aja supaya nggak sepi Akhi Fandi. Silakan. Kanda Yonat, coba dideskripsikan pertanyaan Darius itu soal nabi palsu itu kayak gimana, Kanda? Kalau aku kan spesialisnya nabi palsu, bukan nabi palsu, palsu. Nah itu Kanda Yonat, nabi palsu itu kayak gimana? Kalau aku kan Tuhan palsu spesialisnya. Nah kalau nabi palsu itu biasanya Kanda Yonat sama